Halo teman-teman boys. Ini peralon air bukan karena dari air hujan ya teman-teman, tapi ini air yang disedot pakai mesin diesel dari air kali, air sungai, untuk mengisi sumur yang ada di rumah saya. Karena sumur yang ada di rumah saya itu sudah kering teman-teman, jadi nggak ada air untuk keperluan sehari-hari, misalnya kayak mandi dan cuci piring ya. Kalau saya secara pribadi, air ini hanya untuk kebutuhan luar ya, bukan untuk masak ataupun minum. Airnya seperti ini teman-teman, bening sih, tapi menurut saya tidak layak untuk diminum ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman. Ini airnya, ini nanti merembes ke dalam sumur. Ini yang dimasukin ke dalam sumur ya teman-teman. Sengaja dibuat seperti ini agar sumurnya terisi air. Ini peralonnya sampai ke sungai sana teman-teman, sampai ke sungai untuk nyedot ini ya, pakai diesel ya, mesin dieselnya. Airnya mengalir ke sini teman-teman. Sepertinya tidak terlihat ya teman-teman ya. Nah, itu airnya mengalir ke dalam sumur. Saya pernah jalan di sini buat video teman-teman. Jadi ini jalan ke sungai di mana kami diesel air dari sungai. Jadi saya akan ke sana untuk memperlihatkan seperti apa cara ngedieselnya ya. Ini sambungan mesin diesel dan peralonnya teman-teman. Itu sungainya teman-teman. Sungai yang disedot airnya, dimasukin ke sumur saya, ke sumur yang ada di rumah. Nah, ini dulu waktu saya sekolah lewatnya sini teman-teman. Kalau lagi banjir gede ya kita berenang. Ini lewatnya sini. Waktu saya sekolah SMP. Seperti ini teman-teman. Ini sungainya. Dan saya mandi, sikat gigi tuh di sini teman-teman. Ini sungainya ya teman-teman, secara jarak dekat. Ini kalau musim kemaraunya lebih panjang, ini bisa kering semua. Ini nggak ada airnya sama sekali, nggak ada airnya. Ini karena kenapa sekarang masih ada air seperti ini di musim kemarau, karena di bawah sana dibendung. Kita buat bendungan untuk menahan air, biar ada genangan air seperti ini, sehingga kami masih bisa pakai untuk keperluan kami sehari-hari. Jadi memang untuk saat ini pun masalah air ya di Gunung Kidul, khususnya di kampung saya, itu masih beruntung. Karena apa? Masih ada sungai seperti ini teman-teman, yang kami masih bisa diesel, pakai mesin diesel ya. Mesin dieselnya seperti itu yang kami gunakan untuk ngambil airnya, nyedot airnya ya. Kami masih beruntung. Dan kalau air seperti ini dulu waktu saya masih kecil teman-teman, kita mandi ya, dari atas turun tuh yang pisang kuning-kuning, kita lagi gosok gigi. Nah, itu biasa, itu hal yang biasa teman-teman. Kalau mandi di kali ya seperti itu, kalau ada airnya seperti ini tuh biasa, ada dari atas. Kalau sekarang kehidupannya sudah lumayan bagus, jadi orang itu sudah punya WC di dalam rumah, walaupun tidak di dalam rumah, tapi mereka rata-rata penduduk di sini sudah memiliki kamar mandi ya, untuk WC-nya pun sudah ada untuk toiletnya ya. Dan saya akan sedikit cerita zaman dulu ketika kami itu tidak punya WC teman-teman. Jadi ini kalau airnya ini kering kerontang, jadi dari atas ke bawah ya, dari sana, dari ujung ke ujung itu kan sudah kering ya, nggak ada air. Nah, ini biasanya itu dulu
pasir yang kecil itu, kayak pasir yang di pantai banyak teman-teman. Jadi ini karena ada airnya saja. Nah terus sudah kayak gitu, karena tempatnya udah kering, kita bikin belik kayak untuk ngambil air bersih untuk kita minum, untuk kita mandi. Nah itu pun tidak selalu ada sumbernya, jadi kita akan pindah-pindah ya. Tapi nih teman-teman, saya mau cerita kisahnya ya, kenapa saya bawa ke sungai ini. Biar melihat kehidupan kami dulu, sejarah hidup kami ya, Kampung Gunung Kidul yang di tengah hutan ya, khususnya Desa Klayar. Kita itu kalau pupuk nih teman-teman, saya nggak mau ngomong jorok ya, jadi kita gali kayak kalau kucing gali untuk pupuknya. Nah demikian juga yang kami lakukan untuk masyarakat di tempat kami itu, untuk pupuk ya. Jadi kayak kucing gitu, gali tutup gitu ya. Kalau lagi nggak beruntung teman-teman, bekas galian orang lain kita gali. Karena apa? Udah banyak sekali. Karena kan banyak kan penduduknya gitu kan, ganti-gantian ke kali untuk buang hajat kayak gitu. Nah teman-teman bisa bayangin 3 meter atau 4 meter itu sudah beli yang tadi saya bilang, yang dicari air bersihnya untuk kita masukin ke gentong air untuk kita buat masak, buat bikin minuman. Nah itu waktu lalu, waktu saya masih berumur mungkin 15 sampai 17 tahun, seperti itu. 20 tahunan yang lalu teman-teman, masih seperti itu cara hidup kami di kampung ini. Nah kalau sekarang kami bisa menikmati fasilitas listrik, atau teman-teman udah bisa lihat ada jalanannya bagus, itu aduh saya tuh rasanya suka pengen nangis. Walaupun memang ini masih seperti ini ya, masih tetap kayak begini. Nah dan sekarang kenapa masih belum juga ada air bersih yang seperti yang diharapkan, masih ngambil dari sungai untuk dimasukin ke dalam sumur, itu perjuangan. Kalau secara kami masih bisa untuk keperluan masak dan sebagainya kami beli kayak gitu ya. Tapi kan kalau ini sebenarnya udah nggak bisa lagi untuk masuk ke dalam sumur. Memang kebutuhannya hanya untuk mandi, cuci piring. Dan cuci piring dan mandi aja sebenarnya kalau teman-teman lihat ini ya, lihat seperti ini, seperti apa yang saya ceritakan sebelumnya, pasti merasa bahwa ini tidak layak. Tapi kami ini merasakan ini sudah sangat layak sekali. Nah ini nanti bisa sampai 4 jaman teman-teman ngambil air di sungai, dimasukin ke dalam sumur saya tadi ya. Nah ini saya liatin. Jadi rumah saya itu memang benar-benar di tengah hutan, dikelilingin hutan, dikelilingi sungai teman-teman. Nah teman-teman, jadi bersyukurlah jika teman-teman memiliki kehidupan yang layak, yang lebih baik ya, yang dari saya pun bersyukur dengan keadaan yang saya alami teman-teman. Saya sangat bersyukur sekali ya, saya dibesarkan di sini, saya hidup di sini masa kecil saya. Nah teman-teman, saya tuh ini pohon jati ya, saya mau ceritakan kisah pohon jati nih. Saya ini masih kecil-kecil ya pohonnya ya. Dulu teman-teman nih, saya ini cari pohon jati, daun jati ini seperti ini nih. Ini daun jati saya dari deket. Ini pohon jati nih teman-teman. Nih, tapi saya dulu cari daun jati ini bukan yang kecil-kecil kayak gini, yang daunnya udah tinggi banget teman-teman. Nah untuk apa? Untuk bungkus tempe, untuk bikin tempe. Nah saya naik mungkin seperti pohon kelapa ini gedenya ya, mungkin bisa lebih lagi. Saya naik, saya manjat seperti saya manjat pohon kelapa ini, mungkin lebih besar lagi daun pohon jatinya. Untuk apa? Untuk saya ngambil daun-daun jati ini untuk saya jual ke bude-bude yang bikin tempe di kampung saya ini teman-teman. Jadi saya bikin satu bongkok yang besar gitu, yang gulungannya besar, saya bawa ke bude yang jualan di kampung saya.
itu saya dapatnya 10 rupiah teman-teman. 10 perak ya, 10 rupiah ya. Benar, 10 rupiah itu sama dengan 10 perak nggak sih? Nah, bantu saya ya teman-teman. Nah, hanya untuk dapat makanan yang dulu itu namanya mata gareng teman-teman. Jadi makanan yang mungkin ya makanan nggak seberapa, mungkin cuma berapa biji kayak gitu. Saking saya pengen jajan nggak punya uang, saya pengen beli sesuatu nggak punya uang, jadi saya naik pohon jati yang begitu tinggi dan begitu besar ya, untuk diameternya itu kesusahan juga saya. Jadi sampai tinggi, bayangin kalau pohon kelapa itu seperti itu. Nah seperti itu juga saya naik, seperti itu juga saya naik pohon jatinya. Cuman di sini saya nggak bisa kasih tahu pohon jati yang besar, saya hanya ngasih tahu daunnya aja. Pengalaman saya waktu memanjat pohon jati tersebut. Jadi setelah itu saya jual, saya berharap akan dapat uang gitu ya, entah 50 perak, tapi saya cuma dapat makanan itu 10 perak, itu dibagi 2, tapi saya bawa 2 bongkok besar karena saya cari berdua sama teman saya. Nah itu saya makan itu, saya cerita gitu ya, maksudnya satu hari nanti saya nggak mau kayak gini, kalau mau beli sesuatu saya nggak perlu manjat-manjat pohon kayak begini. Bayangin loh, anak kecil, anak perempuan bisa manjat segitu hanya karena pengen jajan teman-teman. Makanya beruntung, bersyukur teman-teman yang memiliki kehidupan yang baik. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini waktu saya kecil ya memang seperti ini kondisinya, sama, masih tidak jauh beda. Nah itu sekelumit juga tentang saya pengen jajan sampai manjat-manjat pohon jati yang tinggi ya. Bayangin aja seperti itu teman-teman, tinggi kan itu pohon kelapa ya, setinggi itulah saya memanjat pohon jati untuk ngambil daunnya agar saya bisa jajan. Nah jadi untuk semua hal saya berjuang teman-teman di kampung ini yang di tengah alas, tengah hutan ini. Jadi untuk air minum saya berjuang, untuk ambil air minum dari kali tadi untuk ke rumah itu saya berjuang. Semuanya saya berjuang. Nah jadi saya tidak memiliki mental tempe yang sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit takut, enggak teman-teman. Karena apa, saya sudah dari kecil itu umur 3 tahun saya udah masukin tanah di polybag, di plastik itu untuk tanam apa? Tanam pohon kayu putih, bibit-bibitnya. Jadi saya ingat tuh waktu kecil. Karena apa? Karena kita boleh mengolah hutan nih yang di ujung itu, yang di ujung sungai itu hutan pemerintah, perhutani. Nah, kita boleh ngolah tanahnya asal ditanamin pohon kayu putih, dan daun kayu putihnya itu diserahkan sama pemerintahan setempat teman-teman. Nah, jadi memang sudah sangat berjuang itu udah biasa gitu loh. Menghadapi yang kayak gini itu udah biasa. Lapar biasa, jalan kaki biasa. Jadi nggak ada sesuatu yang istimewa menurut saya. Kalau cuman sekedar hidup yang sederhana atau kita nggak memiliki uang, biasa kita nggak punya uang teman-teman, biasa kita nggak makan, biasa kita nggak makan nasi putih, itu udah biasa. Jadi menurut saya hidup memang kita harus memiliki rasa syukur agar kita tidak terbawa suasana keadaan hidup yang kita alami. Gitu ya teman-teman, saya tidak bermaksud menasehati, tapi saya berharap dari apa yang saya ceritakan, kehidupan teman-teman di luar sana yang lebih baik, naik mobil mewah, makan di kafe, tidur di tempat ber-AC, kamarnya luas, bersyukurlah untuk itu semua, karena itu semua adalah berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri teman-teman. Nah ini seperti ini. Ini alat juga nih teman-teman untuk ngambil sesuatu di hutan ini, di hutan itu ya. Oke, terima kasih teman-teman Mois yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman selalu diberkati, berkelimpahan sama Tuhan, kesehatan yang baik, kehidupan yang baik, sehingga teman-teman
selalu bisa memiliki rasa syukur akan kebaikan Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Bye-bye.